ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saudaraku semua dimanapun anda berada. Alhamdulillah, biidznillah, saya sedang di depan pondok pesantren tahfidzul Quran PPTQ Himmah Aliyah yang bertempat di Dukuh Pandian, Desa Karanglo, Kecamatan Tangmau, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Alhamdulillah, biidznillah, pondok ini berdiri di lereng Gunung Lawu, pondok setingkat SMA, Pondok Putri, yang santrinya berjumlah 34 santriwati. Program 3 tahun dan 1 tahun tambah untuk pengabdian. Masyarul muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saat ini kami sedang membangun sarana prasarana untuk kelangsungan, untuk penyempurnaan sarana pendidikan PPTQ Himmah Aliyah. Mari saya mengajak pada saudaraku semua, para muhsinin yang ingin menitipkan donasinya, ingin menitipkan jariahnya di pondok kami, dengan bisa datang langsung ke pondok PPTQ Himmah Aliyah atau bisa ditransfer melalui rekening di bawah ini, dan insya Allah menjadikan pahala jariah, karena sesungguhnya jariah Anda sebagai sarana prasarana, sebagai untuk operasional pondok pesantren PPTQ Himmah Aliyah yang saat ini sedang berlangsung terus KBN dan sudah berjalan 1 tahun setengah. Barakallahu fikum jami'an, sebagaimana firman Allah Ta'ala, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang beramal 1, maka oleh Allah Subhanahu wa taala akan ditingkatkan 10 kali lipat. Insyaallah demikian dari kami. Jazakumullahu khairan katsiran. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayah Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat wal afiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354 LDII. Masyarul muslimin, hafidhakumullahu ta'ala. Tidak berhenti bagaimana pengurus-pengurus Islam Jamaah LDII ini untuk selalu mencari siapa orang-orang yang dianggap pengkhianat, bahkan dalam bahasa mereka keparat, yaitu orang-orang yang dianggap miring-miring, melenceng terhadap kepahaman yang sudah diyakini berpuluh-puluh tahun. Namun kadang mereka juga nyasar ngawur, sehingga kita kadang kasihan. Orang-orang yang masih kental, masih kuat, masih dalam jamaah, namun mereka kemudian beredel, kemudian mereka diistirahatkan atau dinonaktifkan. Banyak di sekitar sini, di wilayah Karanganyar ini banyak itu lebih dari 3, artinya guru pondok, mubalik daerah, ya pengurus-pengurus PPG,
Ada banyak, namun ya ada yang sudah menyadari juga atas kesesatan namun masih di dalam. Ada yang masih kekeh atas kebenaran jamaah walaupun sudah dibredel, walaupun sudah dihinakan, walaupun sudah diasorkan, tapi memakai dalil-dalil, dalih-dalih seperti Ka'ab bin Malik lah misalnya, didiamkan selama berpuluh-puluh hari karena tidak mau ikut perang. Ini sebenarnya efek dari sebuah doktrin yang ada dalam Islam jamaah. Sementara ada sebuah nasihat seperti ini, ya. Kita lihat ada sebuah nasihat yang dari mana ini? Dari, ya pokoknya adalah sebuah nasihat di acara daerahan. Misalnya seperti ini ya. Kita baca ya. Kehilangan harta saja paniknya bisa berdarah-darah. Rumahnya terbakar, motor kesayangan dicuri, padahal cicilan belum selesai. Dunia rasanya runtuh. Tapi separah-parahnya kehilangan harta, masih ada peluang untuk kembali. Bahkan sesuai hadis, asal kita sabar, sadar dan istirja pada Allah, gantinya nanti lebih baik. Tetapi ada kehilangan yang luar biasa. Kalau hal itu terjadi sungguh tidak ada artinya. Sungguh tidak ada artinya lagi berlama-lama hidup di dunia, yaitu musibah kehilangan hidayah. Kefahaman dicabut, sungguh sangat mengerikan. Itu tertulis di Quran dan hadis. Saat ini kita juga menyaksikan dengan kasat mata. Orang-orangnya ternyata ya itu juga. Tapi dahsyatnya cap CRK-nya sudah membuat mereka langsung terpental. Tidak ada yang sedih menangisi. Mungkin bagi pengikut JRK dipikirnya setelah yang dicoba-coba kok baunya sengat, rasanya tengik, ingin kembali ke tempat semula. Oh, no way banget. Awalul merezalin itu mirip telur busuk. Ketika telur busuk JRK disingkirkan, Masya Allah penggantinya malah mengalir ribuan telur sehat. Saat memang banyak minta diakui jamaah lagi, minta direhabilitasi, tetapi tim bersih-bersih tidak boleh kendor. Kalau disaksikan keparat, ya keparat. Tidak perlu pakai istilah JRK level 1 sampai dengan level 4. Ternyata sekali hidayah dicabut memang tidak ada istirjanya. Masyaallah muslimin hafidhakumullah taala, ini seorang pengurus ya, ini pengurus pusat ini. Saya lihat itu pengurus pusat yang nasihat ini jelas ya. Pengurus pusat siapa itu? Apa wakil 4 lah, salah satu wakil 4. Jadi kita itu dikiranya, pertama dikiranya orang-orang yang keluar itu ingin mencari rehabilitasi. Padahal kalau saya lihat, bukan JRK, bukan orang yang sudah keluar ingin mencari rehabilitasi, itu bukan. Tetapi para mubalik, para pengurus-pengurus yang saat ini dinonaktifkan masih di dalam. Dan pernyataan saya ini hampir 99% bisa dipertanggungjawabkan. Bagi orang yang sudah keluar, yang sudah hijrah, yang sudah mengerti tentang ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu yang lain-lain lah, akan sangat-sangat apa ya bahasanya, sangat tidak mungkin dan berpikir ngopo balik rono. Bagi orang yang ngerti ilmu. Tetapi saya perlu menyatakan, orang-orang yang dinonaktifkan di dalam itu memang dia punya usaha, pengen usaha untuk direhabilitasi lagi. Di sini juga banyak. Ada berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Pengurus-pengurus semua. Sudah dinonaktifkan. Namun dia masih di dalam. Itu. Masyaallah muslimin hafidhakumullah ta'ala. Jadi jangan salah sangka bahwa itu permintaan mantan. Tidak.
Dia mengatakan seperti telur busuk yang kemudian keluar dan penggantinya ada telur-telur yang segar, yang sehat. Kok dikira kita tuh keluar kemudian susah, deplek? Tidak. Tapi kalau yang dinonaktifkan itu susah, memang benar. Dan itu saya melihat beberapa kali ada beberapa mubalik yang saya tawari yang sudah dinonaktifkan ya, mubalik, ada mubalik daerah. Ketemu saya di JNT, dia dinonaktifkan. Ini benar ya. Dia dinonaktifkan, dia dulu guru pondok, dinonaktifkan. Ketemu saya di JNT. Saya katakan, sudahlah, karena dia khatam kutubus sittah. Pinter, tapi dinonaktifkan gara-gara apa? Gara-gara ketika rame-rame itu di dalam HP-nya itu terdapat kitab Al-Ikhlas PDF. Saat rame-rame itu tahun 2019, 2020. Itu terdapat ada di HP-nya, di sweeping ada PDF kitab Al-Ikhlas. Dan lagi-lagi memang sebelumnya memang ada orang-orang yang iri, saya tahu itu. Jadi memang kalau mubalik yang pinter-pinter itu ada yang iri itu kita tahu juga, sudah saya alami juga yang kita dianggap wah itu dia ada yang iri lah, terutama orang-orang yang kolot. Sehingga memanfaatkan kesempatan gara-gara terdapat PDF yang ada di HP-nya, lalu dia diusir dari pondok, dikeluarkan dari pondok, dibredel dari ketua muda-mudi daerah kalau nggak salah, dari PPG, dari mubalik daerah, 2 orang itu ya, 2 orang. Daerah sana, daerah Karanganyar Timur 1. Ketemu saya lah di JNT ketemu saya. Saya mau ngirim madu nih, kebetulan saya kan ya dikit-dikit jualan madu lah. Ketemu, nggak tanya. Dia lama nyapa duluan, Mas. Dia kabar ya, karena memang nggak ada jamaah, jadi dia agak berani. Alhamdulillah bagus. Gitu. Ternyata dia nggak tahu kalau saya tuh sedang bersama-sama membangun pondok bersama-sama dengan kawan-kawan. Terus saya ini nanti Mas, aku neng kene saya. Padahal rumahnya itu dekat dengan saya. Teman kan di isunya di daerah sana itu saya sudah pergi. Aku malah ngetekne pondok loh. Lah kamu piye wis diaktifne apa belum? Durung Mas. Sudah keluar aja. Saya bilang keluar aja, kamu keluar aja nanti masuk ke pondok saya, jadi guru pondok saya. Ya dalam benak saya gampang lah kalau sudah punya cikal bakal mubalik daerah itu kan nanti kalau dipoles sedikit diajak untuk upgrade ilmu nanti kita manfaatkan di pondok. Sudah kamu keluar nanti ngajar di pondok dengan saya ketuanya, saya kepalanya pondok. Nanti kamu keluar aja nanti ngajar di pondok. Dia sama istrinya dia bilangin, wah malah tambahan Mas, tambah ruwet malahan urusannya. Nah, karena dia memang hidupnya di komplek Islam Jamaah LDII. Jadi saudaraku semua, masyaallah muslimin hafizahumullah, pernah dulu dia membuat statement tentang membela jamaah mati-matian walaupun dia sudah dinonaktifkan. Lalu saya jawab saat itu, sampean do ilmumu sepiro? Sampean dinonaktifkan itu dalam bahasa saya insya Allah tidak akan diaktifkan kembali, insya Allah. Karena bagi orang Islam Jamaah LDI, orang-orang model seperti ini sudah bahasanya sudah loro ati, wis sakit bahasa kita, sakit kanker lah, kanker kepahaman lah bahasanya. Jadi orang-orang seperti itu yang kasihan sebenarnya. Bagi kita yang sudah keluar, maaf ya muskilat. Tidak ada masalah. Kita tidak ada masalah. Kita keluar, selama kita keluar kemudian ngaji, taklim, insya Allah biidznillah wa bi'aunillah atas izin Allah, nanti insya Allah kita akan semakin yakin, semakin mantap tentang kesesatan Islam Jamaah Cokam 354. Ada lagi ini pernyataan dari pengurus ini. JRK sekarang kehilangan ruang gerak, mereka berubah programnya yaitu cari perkara, mancing-mancing agar bisa ramai seperti kasus Cempaka Putih.
JRK memprovokasi mengajak debat termasuk kepada Bapak Riswanto. LDI disebut takfiri lagi. Dilarang oleh Kejaksaan Agung. Maka budi luhur BL supaya selalu ditingkatkan. LDI selalu posting kegiatan-kegiatan di internet. Majalah Nuansa juga bisa memberi karena bertolak belakang dengan info JRK. Apa lagi? Ya, itu. Jadi kita itu dianggap cari perhatian, padahal tidak. Kita masih konsisten. Sejak 4 tahun, 5 tahun yang lalu kita masih konsisten dalam rangka untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengajak. Enggak, kita tidak buat apa-apa, enggak ada masalah. Bagi kita tidak masalah. Diajak debat itu karena Mas Agung sendiri. Saya juga menyesalkan Mas Agung juga. Ngapain juga ngajak debat 4,5 miliar bahkan sampai 5 miliar, mendingan disotakonnya konco-konco mondok mas. Tapi saya tahu juga karena Mas Agung nggak mungkin kehilangan itu, karena beliau berani karena nggak mungkin kehilangan itu. Tapi setidaknya menjadi sebuah bahasa keberanian JRK tentang menguak, mengungkap, membuka tabir kesesatan Islam Jamaah LDI. Jadi masyaallah muslimin hafidhakumullahu taala. Ayo. Ya. Sahabat-sahabatku yang masih di dalam, yang dinonaktifkan, ada banyak, saya kenal itu ada beberapa, ada 10 lebih lah. Dia masih di dalam, masih ya sak dermo, apa yang Anda cari? Islam begitu luas. Islam rahmatan lil alamin. Islam itu begitu luas, Islam begitu mudahnya, tidak seperti pemikiran kita di saat dulu dia dalam Islam Jamaah LDI. Makanya segera hijrah, ayo, daripada kamu diibal-ibal misalnya, sampai ada ini orang yang dinonaktifkan itu padahal bacaannya bagus, tidak boleh ngimami, tidak boleh, tapi masih sabar. Bolehnya cuman azan toh. Padahal mubalik senior. Hanya boleh azan, itu nasib itu pernah saya lalui ketika saya di maklumat pertama. Dan saya di maklumat 3 kali. Maklumat pertama sudah saya pernah lalui itu. Sampai 3 kali atau 3 kali fase atau bersamaan masayih itu toh. Jadi masyaallah muslimin hafidhakumullah taala. Jadi apa yang menjadi anggapan pengurus-pengurus tentang bagaimana JRK pengen kembali, para orang-orang yang keluar dari LDI pengen kembali, bohong. Ya, bohong besar. Tidak, kita tidak mungkin ingin kembali lagi, tidak. Ya, setelah kita keluar dan membuka wawasan lebih luas lagi, nampak jelas begitu rahmatnya Islam, rahmatnya Allah Subhanahu wa taala luar biasa dan tidak sesempit apa yang kita yakini di dalam Islam Jamaah LDI dulu. Tetapi bagi sahabat-sahabat yang ditujukan itu orang-orang yang dinonaktifkan, yang masih di dalam, ya barang tentu dia masih suntuk, bingung. Ya, bingung. Apalagi kita tahu sendiri, mubalik daerah itu di dalam Islam Jamaah itu hanya ngandal di ukhra. Nah, jarang sekali yang kemudian hidup mandiri sehingga keluar pun kalau seperti ini sudah keluar tidak ditanggung sabilillah, artinya sudah keluar dari dapuan, ya sudah bingung. Dan itu akan menjadi menjadi omongan-omonganku, deblek no jonentong Bapak Imam, deblek kontobat. Sampai saya pernah ketemu di depan rumah saya bapaknya. Di depan rumah saya itu kan tukang pandai besi ya. Tukang pandai ya, berisik lah. Lah itu saat itu bapaknya kan mau servis, dandake pacul lah, servis itu. Pacul itu servis. Nah, terus tak sapa, "Pak, gimana Pak kabarnya si A?" Ya, "Saya Mas." Bapaknya orang lugu, orang awam, ya jamaah. "Sampun aktif nih nopo dereng?" Lai Mas, dereng Mas anak kula niku salah nopo to Mas. Kasihan dia. Saya bilang aja Pak, suruh keluar.
Saya dapat jadwal kajian itu banyak, yang tabrakan itu banyak. Di beberapa masjid itu banyak. Nanti kalau mau keluar, nanti tak ajak bergabung untuk dakwah, ya, membantu kami untuk dakwah. Banyak tempat-tempat masjid-masjid. Kalau mau juga, kita juga tidak dengan welcome membuka pondok kita masuk, ya. Sekitar sini maksudnya, ya, orang-orang sekitar sini, ya. Tak ajak seperti itu. Tapi kenyataannya, ya, ketemu saya langsung tadi yang saya ceritakan di JNT saja dia belum berani bersikap, katanya malah wah nanti malah nambah perkara mas, malah nambah rame, ya sudah tak lakoni ini, ya sudah lah. Kalau Anda sudah lepas atas keyakinan itu ya alhamdulillah, tetapi kalau belum lepas lah itu malah deblek dunia akhirat namanya. Dari dunia dihinakan, diasurkan. Di akhirat nanti ternyata pegangan akidah kita, akidah jenengan malah salah. Maka saudaraku semua, dan ini berdampak pula kepada mubarik penjilat yang kemudian takut dia. Takut dinonaktifkan karena ada orang-orang yang sudah dinonaktifkan, makanya penjilat banyak. Muncullah mubarik penjilat. Yang dulu jenggotan, sekarang habis jenggotnya, tidak dicurigai. Yang dulu pakai tup, pakai jubah, sekarang sudah pakai kaos. Ya, yang dulu bergaya seperti ulama, sekarang biasa-biasa. Yakin itu karena takut dampak atas penonaktifkan. Itu karena takut aja dampaknya atas penonaktifan juga. Maka saudaraku semua, masyarakat muslimin, hafidhakumullah ta'ala, saya peringatkan kepada sahabat-sahabatku yang dinonaktifkan, yang masih di dalam, ambil sikap keluar. Dunia ini tidak sebatas seluas daun kelor. Dunia ini tidak ada sebatas pada jamaah saja. Di luar sahabat-sahabatnya Anda menanti. Anda dimusuhi, sudah banyak yang dimusuhi. Anda sekarang dimusuhi jamaah, udah. Misalnya kalau anti korupsi dimusuhi, udah. Ada contoh-contoh orang-orang terdahulu. Kita sudah mengawali kalau di zaman ini, ya sudah. Di saat-saat ini kita sudah banyak, teman-temannya sudah banyak. Ya, tidak seperti dulu-dulu. Bahkan kalau awal-awal dulu jamaah yang keluar, misalnya Pak Mauludin, wah luar biasa sekali. Ya, saya dengarkan langsung cerita beliau itu luar biasa sekali. Lalu sekarang insya Allah tetap berdampak, tapi tidak lama, 1-2 tahun sudah selesai. Ya, itu semoga tersampaikan kepada sahabat-sahabat saya yang dinonaktifkan di berbagai daerah. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhirul da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.